Halo, perkenalkan nama saya Joy Simbolon, nomor mahasiswa 242141176. Saya kelas Bahasa Indonesia kelas V. Ini adalah video ujian tengah semester saya dengan topik Mengapa bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Indonesia sendiri dimulai pada sebelum kemerdekaan tahun 1940-an, di mana ketika ingin Sumpah Pemuda dibutuhkan suatu bahasa yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Lalu disahkanlah bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia dianggap sebagai simbol penting dalam mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, bentuk identitas nasionalisme bangsa, dan semangat menentukan nasib sendiri untuk melepaskan diri dari kolonialisme bahasa persatuan yang disahkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II yang menegaskan bahwa para pemuda dari berbagai daerah di seluruh Nusantara bersumpah untuk bersatu atas nama tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Momentum ini seolah-olah menjadi simbol berdirinya sebuah ikatan emosional yang sakral di antara puluhan suku bangsa, di mana setiap perwakilan dari masyarakat seluruh Nusantara melepaskan identitas kedaerahan masing-masing untuk berjanji akan bersatu dan berjuang bersama atas nama identitas kebangsaan baru, yaitu bangsa Indonesia. Secara praktis, bahasa Melayu modern telah menjadi bahasa pemersatu perdagangan di hampir seluruh pelosok Nusantara. Selama ribuan tahun, dalam hal ini, peran saudagar perdagangan sangatlah besar dalam persebaran bahasa Melayu, termasuk dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, bahkan sampai Ambon, Ternate, pesisir barat Pulau Papua. Jadi bisa disimpulkan, pemilihan bahasa Indonesia juga tidak lepas dari faktor historis dan politis yang terjadi pada saat itu. Bahasa Indonesia dianggap sebagai simbol penting dalam mempersatukan keanekaragaman suku bangsa sebagai bentuk identitas nasionalisme bangsa dan semangat menentukan nasib sendiri untuk melepaskan dari kolonialisme. Bahasa Indonesia mungkin merupakan satu-satunya bahasa pilihan yang sukses digunakan di negara eks-koloni, yang penggunanya mampu mengungguli bahasa mayoritas seperti bahasa Jawa, serta mampu menggantikan bahasa koloni seperti contoh bahasa Belanda. Coba kita lihat bagaimana penggunaan bahasa di negara-negara eks-koloni lain seperti India, Hong Kong, Malaysia, Filipina, dan negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Bisa kita katakan, kebanyakan masih banyak mengadopsi bahasa dari negara kolonial yang dulu mendudukinya ataupun menjajahnya. Di sisi lain, kita juga patut berbangga dengan semangat para pendiri bangsa kita yang sudah diwujudkan dengan baik dalam bahasa Indonesia. Sebuah bahasa persatuan yang menjunjung tinggi kesetaraan, mampu menjembatani begitu banyak perbedaan suku, perbedaan budaya, suku, bangsa, dan agama. Maka dari itu, marilah kita junjung tinggi bahasa pemersatu kita. Bahasa Indonesia juga memiliki banyak keunikan seperti bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kedua resmi di Vietnam. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-8 dengan pengguna terbanyak di dunia. Juga bahasa Indonesia dikirim keluar angkasa sebagai bahasa yang hebat. Selanjutnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak nomor 3 paling dicari di World Express, serta perwira Kamboja diharuskan bisa berbahasa Indonesia. Lalu pusat studi bahasa Indonesia yang di Mesir. Wikipedia bahasa Indonesia menempati peringkat ketiga di Asia.
Klub sepak bola membuat situs berbahasa Indonesia. Keunikan dalam bahasa Indonesia dan keunikan angka dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Timor Leste. Dan apa kelebihan bahasa Indonesia? Berikut 3 hal menjadi kelebihan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sendiri mudah dimengerti dan sederhana. Yang kedua, bahasa Indonesia bahasa yang paling banyak dimengerti atau bahasa prioritas di Asia Tenggara. Dalam artian, bahasa Indonesia banyak penggunanya untuk daerah Asia Tenggara. Yang selanjutnya atau yang terakhir, bahasa Indonesia hanya memiliki 100.000 kata dan termasuk sederhana. Dapat dikatakan lebih sedikit dibandingkan bahasa dari negara lain. Berikut presentasi dari saya mengenai topik mengapa bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.